Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bisa kembali live setelah sekian lama banget ya nggak live di Instagram terkait dengan sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa rutin lagi ke depannya. Insya Allah jadwalnya mungkin setiap Jumat malam ya. Jumat malam kita akan ada agenda untuk live di Instagram untuk ngebahas hal-hal tertentu. Nah, untuk kesempatan awal ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, insya Allah kita akan bahas tentang mengenai ini ya, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk khususnya untuk pengusaha muslim untuk bagian di ikhtiar brandingnya. Nanti kita akan bahas satu persatu, kurang lebih seperti apa. Dan saya mau ini dulu nih sama teman-teman, apakah suaranya sudah cukup jelas atau mungkin masih terlalu kecil? Mohon disampaikan di komentar. Terus nanti kalau teman-teman butuh ini kalau ada yang ingin ditanyakan, segera ditulis aja. Insya Allah nanti akan di scroll untuk sesi tanya jawabnya. Jadi nanti akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi tentang sharingnya dulu, sesi tentang sharing. Kemudian nanti next akan ada sesi tanya jawab. Kemudian yang pertanyaan sudah masuk juga insya Allah akan kita bahas juga nih nanti ketika di sesi kedua. Oke, cukup jelas Ahi. Baik. Baik, mohon informasi yang sudah join ini dari daerah mana aja kalau boleh tahu untuk teman-teman yang sudah masuk. Ini nggak pakai tripod, jadi pakai botol, ngeganjelnya pakai botol. Ya, mudah-mudahan cukup jelas juga. Wah, barakallahu fiik dari Aceh, ada Sultan jauh-jauh ya, masya Allah. Jazakallah khair sudah join live-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk ke materi sharingnya aja. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ya ketika memulai sebuah bisnis. Jadi kalau dulunya kami sendiri sudah bergerak di bidang branding dan desain, tapi tidak mengenal syariat Islam secara mendalam. Jadi kita nggak memperhatikan soal hal itu. Jadi semua cara itu kita tempuh ya selama itu hasilnya bagus. Intinya ikhtiarnya tuh bener-bener kalau orang Jawa bilang tuh babat alas. Atau bisa dibilang kayak cowboy banget lah, nggak peduli aturan. Jadi yang penting hasilnya nyampe aja. Jadi kita nggak peduli aturan. Tapi kemudian setelah alhamdulillah sedikit mengenal Islam, akhirnya kami juga belajar di situ. Apa aja sih ternyata banyak banget sih pelanggaran syariat yang kita lakukan gitu sebagai seorang pengusaha muslim, terutama di bagian promosinya. Jadi sharing malam ini tuh bukan bermaksud untuk menggurui. Saya juga bukan ustadz. Saya nggak akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dalil secara detail. Saya cuma menyampaikan apa yang kami jalankan dan apa yang saya dapatkan dari para asatidz yang sudah sharing tentang ilmunya. Baik, saya mulai dengan yang pertama adalah mengenai konsekuensi dari seorang muslim. Nah, menurut teman-teman, saya yakin teman-teman udah pada tahu ya, istilahnya, dan semuanya insya Allah muslim juga. Jadi konsekuensi seorang muslim adalah berserah diri kepada segala aturan Allah yang Allah tetapkan, yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi termasuk dalam bisnis ya. Dalam bisnis kan ada macam-macam ya dalam muamalah. Yang zaman sekarang juga berkaitan dengan bisnis online, halal haramnya bagaimana, terus jual beli seperti apa, ya kan, syaratnya, kemudian rukunnya, kemudian terkait dengan prosesnya. Nah, banyak pengusaha muslim itu yang sudah tahu terkait dengan proses akad atau barang halal haram tuh insya Allah udah pada paham. Tapi banyak banget yang masih belum memperhatikan masalah proses. Karena proses ini saking simpelnya, maksudnya
bisa dibilang proses ini udah pada tahu teman-teman semuanya kalau itu haram, tapi karena tidak sampai ke situ atau mungkin sibuk dengan bisnisnya, jadi itu nggak terbayangkan ternyata nih dilarang oleh syariat Islam, karena mungkin nggak tahu atau mungkin juga sudah tahu tapi nggak sampai mikirin itulah intinya. Padahal tuh bener-bener perlu diperhatikan. Salah satu contohnya adalah ketika kita punya usaha tempat makan ya, kita kan sering tuh foto-foto tempat, kemudian ketika rame ada customer datang, terus kita upload di sosial media kita. Kita sendiri, misalkan seorang akhwat ya, yang menutup aurat dengan sempurna dengan syar'i, ketika tokonya rame atau ketika restorannya rame, difoto dan diupload gitu. Padahal nggak sadar dalam situ ada auratnya. Ada auratnya pengunjung, atau mungkin ada pengunjung yang menutup aurat dengan tidak syar'i, kita upload. Terus mungkin ada juga yang istrinya orang, kita upload. Ya kita mungkin nggak berpikir sampai situ, mikirnya kan jualan kita halal ya, misalkan kita jualan ayam goreng halal, kemudian saya sendiri seorang muslimah misalkan menutup aurat, ya udah nggak ada masalah. Jadi kadang nggak berpikir sampai ke tahap itu, sampai ketika kita ngupload auratnya orang lain, entah itu testimoni, banyak sih testimoni banyak kan. Jadi kita nggak pernah sadar, meskipun tuh auratnya orang kafir ya, misalkan orang kafir, tapi kan tetap aja aurat gitu, tetap aja yang lihat akan ada potensi dosa di situ. Jadi kalau bisa jangan sampai kita upload aurat lah. Ya, itu salah satu hal yang kadang nggak diperhatikan sama teman-teman pengusaha muslim yang sebetulnya dia sudah menjaga diri, sudah menjaga keluarganya, tapi dia mungkin lupa karena dia punya usaha yang harus ditampilkan, tapi tidak menggunakan kaidah-kaidah yang benar menurut syariat Islam. Jadi balik ke poin yang pertama. Poin yang pertama tadi adalah seorang pengusaha muslim itu harus benar-benar mempelajari dulu apa ya tentang bagaimana cara berdagang yang aman dari pelanggaran syariat. Karena sesungguhnya sepengetahuan kami ya, jadi bisnis itu urusan dunia. Jadi kalau nggak ada larangannya insya Allah mubah. Jadi nggak ada dalilnya lah istilahnya. Kemudian yang kita cari adalah larangan-larangannya. Maka dari itu nanti terkait dengan proses promosi ini kita akan bedah juga istilahnya secara singkat. Kira-kira apa aja sih tips untuk branding, kemudian juga apa aja larangan-larangannya yang sekiranya harus kita hindari ketika melakukan promosi tersebut atau branding tersebut. Baik, jadi kalau misalkan kita merasa seorang muslim, kemudian ingin berwirausaha atau sudah punya usaha, silahkan dicek lagi dari promosi kita tuh apakah sudah benar-benar aman dari pelanggaran syariat. Kalau misalkan ada ustadz yang dikenal di situ dan ustadznya paham mengenai fikih muamalah, segera tanyakan, Ustadz boleh nggak Ana tampilkan seperti ini di sosial media Ana. Tapi insya Allah teman-teman sebenarnya udah paham ya. Cuman karena mungkin tidak terlalu memperhatikan seperti itu. Baik, kita langsung masuk yang kedua. Jadi konsekuensi seorang muslim adalah menyerahkan diri kepada syariat Allah secara total, termasuk juga dalam proses bisnisnya. Ya. Untuk pertanyaan ditulis dulu aja, insya Allah Ana jawab ketika nanti ya, insya Allah. Kemudian kita sedikit bahas mengenai branding. Karena ini udah pada nonton live, sekarang saya minta untuk teman-teman interaktif ya. Ini saya akan tanya, menurut teman-teman branding itu apa? Silahkan tulis di komentar, branding menurut teman-teman apa? Nggak usah malu, tulis aja sama teman-teman ketahui. Kalau misalkan belum tahu itu apa itu branding, tulis aja juga belum tahu. Jadi saya pengennya di sini interaktif ya. Karena di kantor juga nggak ada orang, jadi kalau bisa teman-teman yang jadi teman bicara. Oke, dari Abang Mulki. Branding sebuah nama produk yang dengan cara itu bisa lebih mudah customer mengenal produk kita. Baik. Suatu tujuan, ya, biar orang tahu apa usaha kita saat pertama kali melihat. Oke. Agenda main ke Makassar, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan kalau ada kesempatan dan waktu untuk kesana. Insya Allah boleh main ke sana deh insya Allah. Untuk yang lain ada nggak? Kira-kira nih.
kita bahas yang kata depannya dulu deh, dari kata brand dulu aja deh. Kalau branding kan kayak kegiatannya ya. Jadi untuk brand itu apa? Kan banyak tuh yang beranggapan bahwa brand itu adalah sebuah merek, brand itu adalah sebuah logo. Bagus banget dari Bahira Diaul Haq ini. Insya Allah sudah cukup bisa diperjelas ya, maksudnya diperhatikan ya. Branding itu kalau manusia kayak citra, ya, citra itu sebuah produk, tentang merek, logo. Betul sekali. Jadi intinya mungkin yang dimaksud adalah brand ya. Jadi brand itu adalah image ya, image yang yang tertangkap di benaknya orang lain terkait dengan diri kita atau terkait dengan usaha kita. Jadi kalau misalkan kita bicara kira-kira beli ayam fried chicken yang enak di mana sih? Itu mayoritas pasti akan orang bilang KFC misalkan. Kalau burger di mana? Burger di McD. Bayangannya kan seperti itu karena itu adalah brand yang sudah tercipta. Atau kalau misalkan kita yang sudah benar-benar ini sampai Aqua ya, beli Aqua. Padahal mereknya belum tentu Aqua, bisa aja mereknya kayak gini. Ini kan bukan Aqua, tapi orang pasti taunya ini Aqua karena brandnya udah nancep banget. Nah, branding adalah upaya untuk menyampaikan brand ini kepada customer. Karena branding sebetulnya bisa dibilang kalau branding bisa kita upayakan, tapi kalau untuk brand itu yang membuat adalah si customer sendiri, bukan kita. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka, value-value-nya apa aja, dan nanti tugas mereka adalah menyampaikan, menangkap itu, kemudian menjadikan itu sebagai brand kita. Dan upaya untuk menyampaikan value itu disebut dengan branding. Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti tadi dijelaskan sama yang ini akun Bahira Diaul Haq ini. Jadi nggak hanya merek, logo, nggak hanya semacam warna itu enggak, tapi lebih dalam daripada itulah. Nah, branding itu upayanya. Nah, insya Allah kita akan bahas mengenai bagaimana kita nge-brandingin sebuah bisnis, terutama yang pengusaha muslim ya. Bisa dibilang brand itu adalah resultnya atau brand itu hasil ya. Oh, si A ini terkenal orangnya baik hati ya. Orangnya baik hati, terus orangnya ramah kayak gitu. Nah, itu brandnya dia. Kan dia nggak pernah bilang dia ramah gitu. Saya ini orangnya ramah loh, saya ini orangnya baik hati loh, bukan gitu caranya. Tapi dia menunjukkan akhlak yang baik, kemudian dia suka menyapa orang lain ketika di jalan, mengucap salam, kemudian juga membantu orang yang kesusahan mungkin di jalan. Jadi image itu tercipta ketika ada branding tadi. Nah, brandingnya dia itu akhlak yang baik tadi, kemudian juga suka menebar senyum mungkin, kemudian juga dia suka membantu orang yang kesusahan. Nah, dari upaya-upaya ini yang dia lakukan itu menyebabkan orang lain beranggapan bahwa si A ini adalah orang yang baik atau orang yang ramah. Jadi bukan cara untuk nge-branding itu bukan dengan ngomong kalau misalkan saya orang ramah, enggak, tapi tunjukin bahwa orang itu adalah orang yang ramah. Kurang lebih seperti itu cara gampangnya. Nah, brand ini adalah hasil. Nah, untuk hasil ini jelas Allah yang menentukan, bukan kita. Kita sama sekali tidak bisa ya memaksa orang untuk mempercayai brand kita tuh punya value apa, itu nggak bisa sama sekali. Jadi yang bisa adalah itu adalah ketentuan Allah lah pokoknya. Jadi yang bisa kita ikhtiarnya di brandingnya, diproses untuk mengenalkan brand tersebut. Ya. Untuk diprosesnya itu juga atas ketentuan Allah ya. Jadi jangan berpikir bahwa semua karena kita, enggak, semua juga karena Allah. Cuman hasil dari brand ini itu benar-benar kita nggak bisa kontrol. Itu udah hak Allah untuk menentukan apakah kita dianggap baik atau enggak. Itu customer yang menilai, dan itu adalah hak Allah untuk membuat hatinya tuh menilai kita seperti apa. Tapi untuk ikhtiarnya kita bisa lakukan di upaya brandingnya atau upaya untuk menyampaikan value yang kita ingin sampaikan kepada customer. Nah, kita pengen dikenal sebagai orang yang ramah misalkan tadi. Kalau di bisnis kita misalkan kita pengen nunjukin bahwa makan di tempat kita tuh tempatnya enak misalkan. Nggak ada asap rokok misalkan, sama sekali nggak ada asap rokok. Ya kita tunjukkan di realnya tuh memang nyaman gitu, memang nyaman dan memang nggak ada asap rokok. Jadi sampai sana ketika disampaikan bahwa tempatnya nyaman ini nggak ada asap rokok dan lain-lain, kemudian memang benar-benar nyaman. Akhirnya terciptalah brand makan di sini tuh nyaman karena nggak ada asap rokok. Itu adalah salah satu cara ya. Jadi brand adalah hasil ya Allah yang tentukan, tapi branding adalah proses.
itu kita bisa berikhtiar di situ. Maka dari itu saya kemarin dapat istilah ikhtiar branding lah nyebutnya ya. Nanti kita coba pakai hashtagnya deh, untuk di beberapa postingannya Rafiq terkait dengan ikhtiar branding. Jadi ikhtiar branding adalah upaya seorang pengusaha muslim, sebagai pengusaha muslim untuk melakukan branding bisnis dengan cara yang aman dari pelanggaran syariat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi istilah ikhtiar branding arahnya lebih ke arah situ. Karena hasil Allah yang tentukan, tapi ikhtiar kita insya Allah bisa ikut melakukan gitu. Kalau hasil kita nggak bisa otak-atik, tapi kalau ikhtiarnya insya Allah juga ikhtiar kita juga bagian dari takdir ya, jangan dilepas. Tapi kita masih bisa mencoba untuk ikhtiar memperbaiki branding yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke media branding ya. Media branding ada beberapa. Ini berdasarkan yang saya pelajari, kemudian istilahnya yang saya praktekkan juga, tapi nggak semua saya praktekkan. Tapi yang saya sudah jalankan ini nanti saya sampaikan juga. Jadi branding maksudnya, itu tuh terbagi menjadi 5 cara ya untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan brand. Yang pertama ada visual brand communication. Jadi nanti sesuatu yang terlihat oleh mata, ya maksudnya yang dalam bentuk gambarannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah audio atau sesuatu yang bisa didengar oleh telinga. Kemudian ada tekstual. Nah, tekstual ini masuknya ke word atau kata-kata yang ditulis, ya, penggunaan kata-kata yang ditulis. Jadi kalau visual tadi kan berbentuk gambar ya, kalau tekstual itu bentuk tulisan. Kemudian ada smell, ya, penciuman. Jadi kalau teman-teman lewat daerah tertentu tuh baunya enak, baunya roti atau baunya ayam goreng, itu salah satu upaya branding menggunakan indera penciuman. Kemudian yang terakhir itu ada experience. Jadi benar-benar audiens atau target market ini merasakan keseluruhan inderanya, ya. Dia yang lihat itu oke, dia dengar juga oke, kemudian juga dia mengalaminya langsung. Ada aktivitas di situ. Biasanya kalau yang media branding menggunakan experience itu ada namanya istilahnya brand activation. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube misalkan mengenai brand activation, atau bisa dibilang kayak guerrilla marketing lah. Guerrilla marketing, teman-teman bisa cari, itu banyak campaign-campaign yang bagus yang bisa jadi viral ya. Itulah salah satu contoh optimasi branding menggunakan media experience. Jadi orang ikut terlibat langsung di situ. Nah, kita akan bahas beberapa yang memang di Rafiq ini dijalankan gitu ya. Jadi benar-benar praktisi di situ. Yang pertama adalah masalah visual branding. Jadi yang pertama ada visual branding communication. Jadi branding tadi ya, upaya untuk menyampaikan value tadi. Nah, value tadi itu disampaikan bisa melalui media visual. Nah, visual itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bisa melalui logo salah satunya. Fungsinya apa sih logo? Ya, untuk mengingatkan orang kalau ya kayak di stempel lah. Dulu sapi-sapi itu kan di luar negeri sana awalnya itu kan bingung nih punya siapa, akhirnya dibikinlah stempel. Nanti misalkan tulisannya KH gitu kan. Nah, ini sapinya Pak KH, nanti ada sapinya AN. Nah, itu trademark itu gunanya untuk mengetahui ini punya siapa. Sama halnya dengan logo. Logo itu fungsinya untuk mengetahui bahwa ini tuh brandnya siapa. Ini tuh bisa dibilang produknya punya perusahaan mana sih sebenarnya gitu. Sehingga nanti kemudian hari ketika produk ini di luar, kalau sapi tadi misalkan tersesat, itu bisa balik karena ada brandnya, karena ada trademarknya maksudnya. Begitulah dengan logo. Ketika ada logonya di kemasan kita, mau dimanapun kemasan kita ada, ya Indomaret itu kan logonya sama semua ya. Jadi kalau teman-teman di daerah manapun ya, insya Allah kalau udah ada Indomaretnya di jalan kejauhan pun kelihatan gitu. Oh, itu Indomaret gitu. Kita langsung berani datang ke sana. Ya. Begitu pula dengan Alfamart dan lain-lain. Karena mereka menggunakan itu untuk berkomunikasi ya dari sisi logonya. Jadi fungsi dari logo adalah di situ. Kemudian juga identity-nya. Nah, identity turunan dari sebuah logo, bisa berupa visual grafis atau bisa berupa warnanya. Nah, untuk warna teman-teman bisa lihat ya di mana Indomaret itu kan jelas tuh warnanya. Jadi ada biru, kuning, merah. Sampai waktu itu saya pernah berkendara naik motor ngelihat ada orang laki-laki, dia bajunya sedikit keluar dari jaketnya, itu ada stripe 3 warna. Ini karyawan Indomaret. Saking nancepnya brandnya melalui 3 warna itu. Jadi nggak usah diomongkan kalau Indomaret, ngeliatin warnanya aja udah kelihatan. Termasuk juga masalah terangnya
toko-toko Indomaret tuh terang banget kan, nggak ada Indomaret yang pakai lampu warna kuning atau lampunya cuma satu, nggak ada, semuanya terang dari jauh udah kelihatan kalau itu adalah Indomaret. Jadi benar-benar secara citra visual itu udah kelihatan banget kalau itu Indomaret. Nah, itu fungsinya adalah dari logo dan identity. Untuk tipsnya apaan mas? Nah, tipsnya tuh intinya gini, jadi jangan bikin logo yang nggak nyambung sama brand kita. Boleh sih nggak nyambung, tapi untuk Indonesia ini bagusnya nyambung dulu, kecuali kita siap untuk kuat di sisi yang lain ya. Ketika ada teman-teman kemarin mengatakan bahwa Apple itu kan perusahaan teknologi tapi nggak ada gambar teknologinya, gambarnya mana sebuah Apple, itu tekniknya namanya logo abstrak yang nggak nyambung sama jualannya, tapi dia brandingnya di tempat yang lain. Jadi kalau teman-teman siap untuk menggelontorkan dana di tempat yang lain ya nggak masalah gitu. Tapi kalau di Indonesia sebaiknya, terutama untuk brand-brand UKM, itu benar-benar orang lihat langsung paham. Ya, orang lihat langsung paham. Karena orang-orang Indonesia itu malas mikir. Maksudnya dia benar-benar melihat apa dan menginterpretasikan dari situ. Jadi kalau bisa teman-teman jangan bikin logo yang nggak nyambung sama brandnya. Usahain nyambung. Kemudian dipikirin juga brand ini karakternya mau kayak gimana. Apakah feminim ataukah maskulin ya, keras atau lembut, kemudian juga warna yang akan kita gunakan tuh nyambung semuanya. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Cara nentuinnya adalah kita berpikir pembelinya ini siapa nanti, pembeli ini siapa, kemudian umurnya berapa, pendapatannya berapa, siapa aja yang akan beli produk ini, dan kita harus memanjakan mereka dengan visual yang mereka suka gitu. Harus visual yang mereka suka. Jadi jangan sampai wah aku suka warna hijau nih, bikinlah brand warna hijau. Bukan gitu caranya. Cara terbaik adalah kita tahu nih customer kita sukanya warnanya apa. Kita jualan produk untuk perempuan, kemudian kita bikin warnanya yang misalkan yang nggak disukai sama mereka. Kacau nanti pak, kacau nanti. Maka dari itu disesuaikan gitu. Kalau memang perempuan ya mungkin warnanya pastel-pastel misalkan, dari segi logonya, dari sisi pemilihan fontnya, kemudian dari sisi looknya, nanti kita sesuaikan semua sama target marketnya. Nah itu salah satu tipsnya untuk yang logo sama identity. Ini saya nggak bisa sampaikan dalam satu waktu, mohon maaf karena waktunya terbatas, tapi saya coba ringkas sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Selanjutnya juga masalah visual branding, yang kedua adalah foto ya. Jadi salah satu cara untuk mengkomunikasikan tentang brand kita ya melalui visual itu dengan foto. Nah foto ini juga kadang orang mikir gampang ya, sekarang handphone aja udah canggih-canggih, udah bagus-bagus. Sebenarnya enggak juga. Ini maksud foto di sini bukan asal foto motret ya. Terus ada salah satu klien kami udah masuk itu Liquid Litter insyaallah. Jadi biasanya kalau sudah paham tentang branding, itu mereka sudah pengen mengarahkan ini kira-kira kesan apa yang akan ditimbulkan dari foto ini. Jadi bukan hanya sekedar ada ayam goreng misalkan atau ada kentang goreng kita foto kita upload, bukan gitu doang gitu. Nggak sesimpel itu, karena zaman sekarang semua orang bisa motret ya, dengan HP yang canggih-canggih, masya Allah, alhamdulillah sekarang Allah mudahkan dengan teknologi yang luar biasa, semua orang bisa motret, siapapun orangnya bisa motret selagi dia punya handphone yang bagus. Tapi belum tentu hasil fotonya yang pertama belum tentu dari komposisinya bagus, enak dilihat, bikin orang pengen beli, atau value-nya nyampe. Yang paling tinggi adalah value-nya nyampe. Kalau hanya sekedar enak dilihat, banyak sekali fotografer atau orang yang bisa bikin seperti itu. Tapi yang bisa menyampaikan value kepada customer dari sisi foto itu nggak banyak. Di Indonesia ini cuma brand-brand besar biasanya yang sudah sampai seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Explore ada baju apa, ketika kita tap, oh bener ternyata brand ini. Karena saking sudah melekatnya stylenya itu, style looknya, color gradingnya juga. Jadi benar-benar sesuai dengan target marketnya dan lain-lain. Dan ada karakter di situ, ada brand karakter yang disampaikan melalui fotonya di situ. Jadi sebisa mungkin tipsnya adalah menyesuaikan dengan tadi brand karakternya. Kalau emang perempuan tuh biasanya karakternya seperti apa, atau kita nih ingin dilihat seperti apa, apakah klasik atau mungkin lebih ke arah yang cool dan lain-lain. Ya, fajazakallahu khair, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Saya doakan mudah-mudahan segera punya usaha dengan cara yang baik ya, jangan sampai dengan cara yang buruk. Kemudian yang kedua adalah tentang word ya, branding melalui kata-kata atau melalui tekstual. Nah untuk melalui tekstual ini ada dua ya, biasanya copywriting, satu lagi itu adalah caption. Teman-teman kalau mau belajar copywriting
sekarang udah macam-macam sih namanya. Kalau dulu ada copywriting yang bikin si Dewa Eka Prayoga, kemudian juga ada yang namanya hypno writing atau hypno copywriting, tuh macam-macam. Saya juga nggak terlalu paham di situ. Tapi yang jelas, yang ketiga ada namanya cover selling. Cover selling itu lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman bisa searching nanti ya. Ada copywriting, ada cover selling, itu teman-teman bisa cari di sana, dan ilmunya insya Allah bermanfaat juga di internet. Nah, kalau untuk yang copywriting ini, sebentar, saya balik lagi ke yang tadi ya, Afan, ke visual branding. Di visual branding ada beberapa larangan ya, beberapa larangan atau beberapa ketentuan. Yang pertama, kita nggak boleh pakai nama ya. Kalau misalkan kita menggunakan nama brand, nama yang berlebihan kita nggak boleh pakai. Atau bisa dibilang kayak ngebanding-bandingkan hal yang gaib dengan dunia yang sekarang. Misalkan nasi goreng surgawi misalkan. Nasi goreng surgawi itu kayak gimana? Apalagi tagline-nya bikin kamu serasa di surga misalkan. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Itu sudah terlarang banget. Karena surga tuh nggak bisa dibandingin dengan apapun. Nggak pernah terlihat oleh mata, ya kan? Terbesit di pikiran itu juga nggak pernah. Jadi pasti beda dengan apa yang kita bayangkan. Jadi apalagi dimasukkan ke dalam nasi goreng gitu, atau nasi uduk, atau nasi apa. Begitu pula dengan sambal, ada sambal jahanam, sambal ini. Kayak semacam, ya itu menurut kita berlebihan. Jadi mending nggak usah pakai itu. Dan itu kan nama-nama yang sudah ditentukan oleh Allah ya, dijelaskan ya. Jahanam itu tempat seperti apa. Kemudian sambal neraka, misalnya neraka tempat seperti apa. Jadi kayak kita ngegampangin banget hal-hal yang Allah jadikan ancaman untuk manusia untuk kemudian menghindari hal itu, malah kita bikin masakan seperti itu gitu dengan nama seperti itu. Sebaiknya jangan gunakan yang namanya seperti itu. Kemudian jangan yang berlebihan, maksudnya jangan yang over atau apalah pokoknya. Intinya berusaha nama tuh yang aman-aman aja. Insya Allah nanti coba kita sharingin lagi masalah namanya. Bisa searching di YouTube ya, cara menentukan nama usaha. Kita juga udah bikin videonya, teman-teman bisa nonton di situ. Kemudian untuk selain nama, yaitu adalah visualnya tidak boleh berupa makhluk hidup. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa cek di postingan-postingan kita, atau bisa lihat di portfolio yang kita pakai. Insya Allah udah nggak ada, memang tidak ada, kita tidak menggunakan foto makhluk hidup atau gambar makhluk secara utuh. Dan alternatifnya kita bisa menggunakan siluet atau bagian-bagian tertentu yang memang itu tidak mencirikan kalau itu makhluknya hidup gitu. Ntar teman-teman bisa cari tahu di internet bagaimana istilahnya celah halal itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjut ke yang tadi, yang mengenai copywriting. Jadi ada copywriting, yang kedua adalah caption. Nah, untuk caption ini biasanya digunakan kita untuk di Instagram. Dan saya masih punya pegangan kata-kata, yaitu social media is not for selling. Jadi sosial media itu bukan untuk jualan. Jadi kalau kita hanya jualan aja, itu nggak tepat ketika di sosial media. Konsekuensinya adalah kita benar-benar harus ngebangun market di situ. Jadi ngebangun market, nge-sharing apa yang sekiranya mereka butuhkan tuh apa aja, kurang lebih kayak gitu. Afwan, sebentar. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk caption sendiri itu tuh kalau bisa kita tulus ya, kita tulus dari hati menyampaikan apa yang kita sampaikan, sharing. Jadi seperti misalkan malam hari ini nih kita sharing, tujuannya adalah ya emang pengen sharing, bukan pengen jualan untuk jasanya Rafiq, enggak sama sekali. Jadi apa sih yang harus diperhatiin sama teman-teman pengusaha muslim? Jadi memang berangkat dari benar-benar pengen sharing. Jadi sosial media kan untuk sharing tuh, bukan untuk hanya untuk jualan. Jadi saya rasa kalau teman-teman ada yang tadi merhatiin dari awal sampai sekarang, kalau misalkan saya hanya jualan logo, mau nggak bikin logo teman-teman gitu, ya kayaknya malah jadi nggak enak gitu. Mending kalau misalkan teman-teman mau sharing, apa value teman-teman mau tawarkan, kasih ke mereka. Dan jangan kemudian berharap akan balik ya, belum tentu juga, karena Allah yang menentukan. Jadi ikhlas niatkan ini memang ingin berbagi ilmu, ingin berbagi manfaat buat teman-teman pengusaha muslim agar terhindar dari pelanggaran syariat. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama di luar sana. Jadi ini sharing dulu aja. Dan jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang berlebihan juga. Jadi kayak semacam misalkan dengan membeli buku ini Anda akan bisa meningkatkan omset sampai 300% atau 3000% dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Atau ya bisa dibilang clickbait lah, yang headline yang kita sebetulnya tuh mengandung kedustaan atau berlebihan di situ, jangan gunakan seperti itu.
Baik, selanjutnya adalah mengenai audio. Nah, kalau audio itu kayak semacam tahu bulat, tau nggak? Ada nggak sih tahu bulat di kota teman-teman? Kalau di Jogja udah nggak ada sih. Dulu sempat viral ya. Jadi ada tahu bulat itu pakai suara, atau mungkin susu murni nasional, kemudian juga es krim, roti Swiss. Mereka menggunakan audio sebagai metode branding mereka juga. Nah, untuk seorang muslim lebih baik menghindari menggunakan musik ya di situ ya. Kita mungkin bisa gunakan audio ini dalam sisi di video ya. Kita gunakan audio yang dalam bentuk bisa sound effect yang sifatnya tidak menimbulkan irama atau ketukan yang bisa dinikmati jadi musik. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah audio videonya, yaitu audio video itu lebih ke arah pembuatan video iklan dalam bentuk video ya, iklan dalam bentuk video. Nah, untuk iklan dalam bentuk video ini tipsnya balik lagi ya, kita nggak sembarangan bikin video, tapi kita juga pikirkan ini video akan ditonton oleh siapa, berapa lama durasinya, kemudian medianya akan menggunakan apa, terus kemudian apa yang ingin disampaikan di situ. Nah, makin kesini kan sebenarnya iklan tuh makin nggak jelas ya, maksudnya nggak secara langsung ngomongin, ini ada tempat ini nih, fiturnya ini nih, kamu beli dong gitu. Udah nggak kayak gitu lagi caranya, tapi dibalik ya. Sekarang dibalik orang menikmati story dari iklan-iklan tersebut. Teman-teman bisa cek iklan-iklannya marketplace atau brand-brand besar di Indonesia tuh, yang di YouTube terutama ya. Itu tuh iklannya tuh nggak langsung nyambung, tapi enak diikutin istilahnya, karena ada story-nya di situ. Nah, teman-teman juga bisa bikin yang seperti itu. Jadi story-nya dulu apa kira-kira yang bisa dinikmati orang banyak. Kemudian juga dari value-nya kita apa. Akhirnya orang bisa masuk, oh ternyata ini maksudnya. Kemudian oh iya juga ya, kalau misalkan ini kayaknya brand ini cocok deh kalau kita jadikan solusi misalkan gitu. Jadi bisa ngangkat masalah, bisa ngangkat value dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan larangan-larangannya, untuk semua yang di atas itu kita tidak boleh menggunakan perempuan sebagai objek promosi atau objek promosi. Bisa dibilang apa ya, kayak semacam dijadikan alat ya untuk membuat iklan kita lebih menarik. Ya, meskipun menutup aurat dengan syar'i atau menggunakan niqab misalkan. Iklannya misalkan apa? Minuman lemon misalkan. Atau ada akhwatnya. Teman-teman kan insya Allah udah pada tahu ya, ketika perempuan keluar rumah itu kan dihiasi oleh syaitan. Nah, kalau sekarang perempuan nggak keluar rumah tapi upload foto, ya ada syaitannya juga di situ. Jadi kalau teman-teman menggunakan wanita sebagai alat untuk promosi, itu insya Allah dibantu sama syaitan juga. Jadi orang-orang menikmati hanya nggak menikmati produk teman-teman, tapi menikmati foto ini dipajang oleh misalkan oleh artis A, artis B atau siapa gitu. Perempuan A, perempuan B. Wih. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam pikiran mereka ya terkait dengan gambar yang kita upload ketika ada perempuannya. Wallahu a'lam. Karena sejelek-jelek perempuan pun insya Allah ada yang suka. Insya Allah ada yang suka. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang melihat iklan tersebut ya, yang teman-teman upload. Jadi kalau bisa jangan, saya sampaikan jangan menggunakan perempuan meskipun dia menutup mukanya sekalipun. Kalau bisa memang hindari semua itu. Dan insya Allah ya, masalah rezeki itu tadi, brand dan rezeki itu Allah yang sudah tentukan. Mau kita pakai perempuan atau mau kita nggak pakai perempuan pun, insya Allah tuh udah kadarnya sama. Nggak akan Allah kurangin, Allah lebihkan. Sudah ada takarannya lah. Yang dinilai itu bukan masalah banyak dikit yang kita dapat nantinya, tapi apa yang kita lakukan ini melanggar syariat nggak sih, itu yang dinilai oleh Allah besok. Yang diminta pertanggungjawabannya itu adalah cara kita untuk mencari orderan ini. Jadi jangan sampai teman-teman tuh nggak tahu atau mungkin pura-pura nggak tahu, tetap aja kita gunakan. Karena kalau nggak pakai perempuan gimana mas gitu kan? Ya cari solusinya gimana caranya gitu. Cari solusinya gimana caranya. Kalau emang benar-benar mentok, ya udah ganti usaha yang lain. Jadi jangan dipaksain di situ kalau emang benar-benar nggak bisa di ini. Karena bisnis tuh banyak ya, banyak hal yang bisa kita jual. Nggak cuma satu bidang ini aja. Kalau misalkan sekiranya malah jadi memberatkan, jadi banyak mudaratnya, mending diganti aja bisnisnya. Dan kalau belum terlanjur ini ya, kalau udah keluar modal banyak ya, sebisa mungkin gimana caranya dialihkan promosinya bukan promosi syar'i ya. Kita juga nggak ada dalilnya gimana cara promosi syar'i, panduan juga nggak ada.
tapi kita bicara mengenai bagaimana caranya tidak melanggar syariat. Apa yang kita lakukan jangan melanggar syariat, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi kemudian untuk video ya, kita gunakan background tuh, kita gunakan sound effect yang tidak menimbulkan irama. Kemarin teman-teman banyak sekali yang bilang bahwa suara pulpen itu juga musik gitu, padahal ya bukan. Kalau misalkan ini nih kita ketuk di sini, itu bukan musik. Tapi kalau kita ketuk dengan irama dan teman-teman bisa menikmati itu disebut dengan musik. Tapi kalau gini mah bukan musik. Jadi kadang ada yang menyangkut pautkan, oh itu musik juga tuh, efek, kan sama-sama ada suaranya gitu. Beda. Kalau misalkan teman-teman bisa menikmati dengerin kayak gini ya, pakai headset, terus teman-teman bisa nikmatin tanpa ada irama yang jelas, berarti ya aneh gitu teman-teman. Jadi untuk ngebedain musik atau bukan tuh di situnya. Dan juga dari alatnya, meskipun kalau ini kan botol ya, botol bisa jadi alat musik ketika diketuk sesuai dengan irama tertentu. Cuman kalau alat musik yang sudah memang jadi alat musik dan stereotype, itu memang meskipun dia cuma diketuk sekali atau dipetik sekali, itu udah masuknya ke dalam musik. Jadi itu juga tidak bisa digunakan untuk sound effect dalam suatu video ya. Kemarin juga kita sempat beberapa kali review, dari editor kami pun terkadang memang ada kesalahan, makanya ada proses revisi di situ. Kemarin sempat menggunakan suara biola. Kemudian alhamdulillahnya dari tim yang nyeleksi, oh ini ada suara, kayaknya ada suara biolanya deh. Oh iya ternyata benar. Akhirnya kita eliminasi, kita ganti dengan suara angin, misalkan hembusan angin atau suara apa. Jadi kita harus sesuaikan juga. Jadi di Rafik sendiri pun kita juga beberapa kali ada pelanggaran syariatnya. Jadi jangan berpikir bahwa Rafik tuh timnya udah tahu agama semua kemudian aman. Gitu ya enggak juga. Kita juga kadang luput dari sisi klien menggunakan nama brand yang melanggar syariat, yang ternyata itu nggak boleh, bahkan ternyata bisa bermakna ke dalam kesyirikan. Itu kadang kita juga terbatas ilmunya. Ketika kita ikut kajian, dibahaslah itu dan ternyata emang itu nggak boleh dipakai. Terus akhirnya kita sampaikan ke klien sudah masuk. Jadi kita juga terus belajar, dan teman-teman sebaiknya juga ikut belajar juga di situ. Teman-teman harus punya istilahnya ustadz siapa yang teman-teman bisa jadikan panutan di situ. Kalau di Jogja sendiri itu ada Ustadz Amin Nur Baez ya, yang kita jadiin juga rujukan terkait dengan bagaimana cara promosi yang halal. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan. Kita insya Allah pengen bikin acara sama beliau terkait dengan masalah branding yang sesuai dengan syariat ini, atau branding yang nggak melanggar syariat. Semoga Allah mudahkan untuk bikin acara dengan beliau. Oke, kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita coba masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya akan scroll dari atas ya. Jazakallah khair teman-teman yang sudah bertanya. Semoga Allah berkahi ya. Terima kasih juga sudah nonton live-nya, sudah berkomunikasi juga. Tolong di-upload di YouTube. Mudah-mudahan insyaallah kalau ini bisa di-save, insyaallah nanti anak upload di YouTube ya. Terima kasih juga yang sudah ngirim jempol-jempol ini. Bang, nge-branding ternak lele bisa nggak? Nge-branding ternak lele, pertanyaannya masih kurang spesifik ya. Mau jualan lelenya atau mau jualan bisnis ternak lelenya? Jadi itu kurang jelas juga. Dan bisa-bisa aja, insya Allah bisa-bisa. Oke, terima kasih yang sudah menjawab partisipasi. Identitas. Baik. Ahi kalau bisa bikin buku atau ebook seputaran bisnis untuk para muslim. Insya Allah ya, mudah-mudahan semoga Allah mudahkan. Kalau memang bisa, pengennya sih bikin ebook atau mungkin ebook kali ya, ebook yang bisa ngebahas secara detail kira-kira apa aja sih yang bisa diusahakan oleh pengusaha muslim, atau nanti ya kita bicara ikhtiar branding lah ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kalau misalkan dimudahkan oleh Allah, kita akan bikin itu juga terkait dengan, bisa dibilang nanti ada video panduan juga sih. Harapannya kita bikin video sih, nanti ada video tentang bagaimana cara mengoptimalkan Instagram, kemudian masalah bagaimana visual seperti apa, bermainnya bagaimana, terus bagaimana cara
marketing yang pas. Jadi insya Allah kita sih pengennya bikin kayak gitu dalam bentuk bisa dibilang e-course lah. Nanti teman-teman bisa belajar itu ilmunya, kemudian teman-teman juga bisa perhatikan masalah kaidah pelanggaran-pelanggaran syariat yang ada dalam situ. Jadi teman-teman bisa menghindari hal itu. Mudah-mudahan bisa terwujud ya untuk bikin e-book atau bikin video tutorial di situ. Metode seperti apa untuk membuat bisnis desain? Barakallahu fiik, barakallah. Metode apa ya? Maksudnya step by stepnya ya kita lihat kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Dan bisa dibilang jasa desain tuh berkompetisi itu bukan dengan jasa desain yang lain, tapi lebih berkompetisi kepada ini perusahaan percetakan. Ya, percetakan tuh kan ngasih desain gratis ya. Dan mayoritas UKM, perusahaan-perusahaan tuh ketika nyetak mereka dapat desain gratis di situ, dan desainnya tuh ya seadanya. Banyak pelanggaran syariat yang ada di situ. Yang pertama adalah software dari si percetakan itu. Kalau menggunakan Corel biasanya itu bajakan. Jadi dia yang nge-crack seperti itu, bukan dia beli. Karena modalnya sangat besar sekali ya. Satu user 8 jutaan. Dia punya 5 komputer misalkan untuk percetakan, berarti 8 kali 5 ada berapa tuh modalnya untuk beli software doang. Belum beli OS-nya atau beli Windows-nya. Kalau pengusaha muslim insya Allah benar-benar dipikirin ya masalah itu ya. Tapi wallahu alam, kalau misalkan mayoritas kan kebanyakan orang non muslim atau muslim yang nggak tahu kalau misalkan itu pelanggaran syariat yang berat ya, mencuri software. Wah, mending nge-crack aja, mending bajakan aja daripada harus beli. Modalnya bisa dipakai untuk mesin atau untuk kertas, untuk yang lain. Jadi dari sisi situnya. Kemudian dari font yang dipakai ya, kita nggak tahu nih sebagai pengusaha nih mungkin bikin desain di situ. Font yang dipakai itu bisa aja itu nggak boleh buat lisensinya ya, nggak boleh buat commercial use, ternyata hanya untuk personal use. Tapi karena orang percetakannya nggak peduli ya, akhirnya download aja, selama bisa download ya menjadi haknya dia merasa seperti itu, dipakailah untuk bikin poster, bikin banner dan lain-lain. Jadi bener-bener banyak sih potensinya di situ, apalagi image-nya, icon-nya, belum lagi dia mungkin download di website free pick misalkan, tapi nggak mencantumkan label di situ, ini dari mana, attribution-nya nggak ada. Jadi banyak sekali pelanggaran syariat yang teman-teman harus perhatikan. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin desain, ya meskipun kalau mau grafik silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa ke relasinya teman-teman dan disampaikan kalau bisa softwarenya yang ori gitu, atau minimal pakai yang gratis, pakai Inkscape bisa. Kita juga pakai Inkscape, kita nggak pakai yang bayar untuk yang desain. Kemudian kalau bisa untuk fontnya cari yang gratis for commercial use atau free for commercial use. Jangan asal download untuk fontnya. Kemudian banyak aspek-aspeknya ya, insya Allah akan kita bahas lain waktu. Kurang lebih itu. Jadi kita berkompetisi dengan orang-orang yang dipercetakan. Yang mereka gratis, kita harus bayar. Dan banyak orang yang membandingkan jasa branding ini dengan hal yang nggak bisa dibandingkan. Contohnya misalkan bikin logo berapa? 500.000. 500.000 mahal banget ya. 500.000 tuh bisa buat beli apa? Misalkan buat beli nasi, buat beli beras jadi berapa? Nah, yang pertanyaannya adalah nasi ini banyak memang, tapi bisa habis gitu. Tapi kalau brand itu bisa bilang bukan brand ya. Misalkan logo ini nggak akan habis. Bahkan sekian bertambahnya umur logo, kalau teman-teman usahanya bagus, itu bisa jadi part of your brand yang bisa teman-teman jual. Jadi nggak akan kemudian rugi ya. Ketika brand ini udah jalan, usahanya udah jalan, logo ini akan banyak banget logo-logo yang harganya triliunan di luar sana. Ya karena senilai itu, perusahaannya udah value-nya tinggi banget. Ya. Jadi start dengan yang murah, bukan berarti murahan juga, karena disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kita juga ada paket-paket khusus yang emang sesuai dengan kebutuhan. Karena 500.000 kan untuk UKM ya fokusnya. Kalau untuk corporate kita ada harga beda lagi. Nah, teman-teman bisa minimal lebih serius sedikit aja untuk membahas memiliki sebuah logo, kurang lebih seperti itu. Ya, semoga sukses terus ya, insya Allah. Semoga antum juga sukses. Konten apa yang baik untuk diisi secara rutin di sosial media untuk pengusaha muslim? Produknya apa? Kalau misalkan produk antum masalah
berkaitan dengan misalkan perawatan rambut misalkan, ya udah sampaikan benefit-benefitnya apa. Kemudian kayak semacam kita kasih informasi lah ke mereka bahwa rambut tuh ternyata ada berbagai macam masalah loh di rambut gitu. Jadi teman-teman bisa di situ sharingin tentang benefitnya teman-teman punya juga, kurang lebih seperti itu. Tanyain pressis boleh nggak di sini? Pressis apa? Nanti bisa di DM insya Allah. Untuk pengusaha import kurma, brandingnya bagaimana? Tadi sudah disampaikan cara-cara brandingnya ya, secara ini ya. Intinya di situ ada berbagai macam cara insya Allah. Buat brand gula aren atau bubuk, tapi packingnya yang packing coffee. Maksudnya gimana nih? Buat brand gula aren, bubuk, tapi packingnya yang packing coffee. Afan, saya nggak terlalu paham dengan pertanyaannya. Oke. Kalau nggak salah kemarin ada tutorialnya di internet, itu menggunakan website. Tapi saya lupa websitenya apa. Coba cari di internet itu ini apa namanya? Aduh, nanti insya Allah coba tak sharein deh kira-kira websitenya apa. Coba aja cara alternatif mockup yang free itu insya Allah ada kok. Jadi dia bentuknya kayak Photoshop tapi pakai web browser, ngeditnya di situ. Nanti ada mockupnya juga. Dan itu kemarin udah tak coba dulu, pernah tak coba dan berhasil juga. Kalau misalkan bisa pakai Photoshop, insya Allah lebih bagus. Kan sebulannya tuh paket fotografi itu cuma 180.000 kok. Abang termasuk freelancer. Gimana ya? Freelancer. Kita agensi sih sebetulnya, bukan freelancer. Kalau freelancer itu kan satu orang ya. Satu orang kemudian menjual jasa ke berbagai macam produk. Kemudian kalau agensi itu ada beberapa orang ya, ada yang desain, ada yang video, ada yang foto kayak gitu. Dan kita ngomongin brandingnya juga konsepnya. Jadi kita bisa dibilang desain studio ya iya, branding studio juga iya, tapi bukan freelancer modelnya. Karena kita berbentuk kumpulan manusia ya. Kalau saya minta bikinin brand makanan, apa harus bikin nomor badan POM dulu? Kalau dari sisi brand tuh tidak harus ya, maksudnya tetap insya Allah tetap menarik. Tapi untuk masalah kepercayaan, dan itu sebaiknya memang harus ada. Sebaiknya ada sehingga ketika ada customer yang mungkin dia baru percaya ketika ada badan POM-nya atau ada izinnya, ya teman-teman harus penuhi itu, minimal PIRT misalkan. Atau kalau misalkan nggak ribet ya pakai BPOM. Karena ada beberapa klien kami yang nggak ada BPOM-nya, tetap kami bantu juga. Karena emang prosesnya yang sulit, di Indonesia cukup sulit. Karena misalkan bikin produk nih perawatan rambut itu dari A sampai Z-nya tuh harus di ini banget. Padahal dia prosesnya itu panjang. Jadi per proses tuh bayar berapa. Jadi benar-benar untuk mikirin sampai sana tuh budgetnya belum ada lah istilahnya. Nanti bisa mungkin bisa ngumpulin dulu atau nabung dulu, kurang lebih dari sisi keamanannya yang penting sudah benar-benar aman dulu. Jadi ini dari dia pakai juga nggak ada masalah. Kemudian nggak yang aneh-aneh, ya insya Allah nggak masalah sih. Baik, kita jawab pertanyaan yang dari question ini. Oh, antum orang mana kak? Kalau saya orang Jogja dan teman-temannya macam-macam ya, nggak cuma dari Jogja, ada dari NTB, ada yang dari Kalimantan Barat, ya dari Singkawang di sana, Pontianak lah. Ada yang dari Jogja juga ada yang dari Jombang juga ada, jadi banyak lah. Kita orang mana ya banyak. Saya baru mulai usaha buket snack. Apa boleh saya upload foto wanita di testimoni dengan catatan muka dan auranya saya tutup? Testimoninya berupa apa? Kalau berupa chat WA itu insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau video itu kan suara ya, suara perempuan juga. Kalau bisa dihindarin lah. Kalau misalkan nggak bisa ya saya nggak mempersilahkan juga sih, tapi sebisa mungkin dihindari. Karena kita nggak tahu ya fitnahnya seperti apa. Kalau emang suaranya nggak menimbulkan fitnah ya nggak masalah.
insya Allah nggak apa-apa kalau menyampaikan testimoni. Tapi kalau testimoninya teks, insya Allah nggak apa-apa. Kemudian mending bahas di Telegramin lebih enak. Nggak tahu apa Telegram bisa live kayak gini atau enggak, karena udah lama nggak pakai Telegram. Paling Coolgram ya, kalau Coolgram pun tetap teks ya, kita nggak bisa live. Tapi nggak tahu, mungkin ada updatean baru atau gimana. Min, nama saya bukan Min, nama saya Rizky ya, bukan Min. Bagaimana sistem reseller atau dropship? Min. Nah, Min lagi kan. Nama saya Rizky, bukan Min. Bolehkah dalam Islam, sepengetahuan kami, kalau kami kan juga punya bisnis online ya di samping grafik, itu tuh reseller dengan dropship itu kan beda. Kalau dulu kan awalnya kan semua reseller ya, ada agen, ada distributor, reseller seperti itu. Saya juga dulu punya usaha kaos kayak gitu juga, ada agen pusat, kemudian ada agen bawahnya dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk yang reseller itu yang paling rendah biasanya. Nah, kemudian muncul sistem dropship. Jadi kita bisa minta tolong produsen untuk kirim barang langsung kepada konsumen menggunakan nama kita. Nah, sepengetahuan kami, dalam Islam itu ada larangan, yaitu adalah kita nggak boleh ngejual sesuatu yang belum jadi punya kita. Dalam artian kita nggak tahu ya, kita nggak tahu barangnya kualitasnya kayak gimana sebelum dikirim. Apakah memang barang bagus atau mungkin ada cacatnya dan lain-lain. Sedangkan ketika dikirim oleh produsen secara langsung kepada customernya kita dengan namanya kita, itu memang ketika ada masalah itu klaimnya memang ke kita. Tapi kan kita nggak mau rugi, kita pasti klaimnya ke produsen atau orang yang punya barang. Padahal nggak boleh, karena resikonya di kita. Resikonya barang ini di kita. Jadi kalau menurut Ustadz Erwandi itu bisnis itu ada untung ada rugi, ada risikonya. Jadi kalau hanya untung doang nggak ada risiko, itu namanya bukan bisnis, itu zalim. Jadi teman-teman menzalimi si produsen ini, meskipun produsennya ridho dengan hal itu, tapi sistem ini dilarang karena ini nggak nyampe ke kita dulu, kita nggak tahu kualitasnya kayak gimana, ya. Terus kita main jual aja langsung ke sini. Kalau beda ya, kalau kata Ustadz Ami itu menawarkan dengan menjual itu berbeda. Kalau menawarkan barang yang belum dipunya itu insya Allah nggak apa-apa, tapi kalau menjual, nah itu yang nggak boleh. Udah ada akad di situ nggak boleh. Tapi kalau baru menawarkan, kalau dia tertarik terus kita beli, baru kita kirim, itu nggak masalah. Gitu. Terus mengenai solusinya gimana? Solusinya adalah menggunakan sistem wakalah atau keagenan seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan supplier, misalkan toko buku nih, boleh nggak anak jualkan bukunya gitu? Oh boleh, kita sistem wakalah, insya Allah akadnya baik. Nah, kalau sistem wakalah ini kita bisa nih kirim langsung dari gudang langsung ke customer. Tapi kita adalah bagian dari perusahaan itu, jadi akadnya sudah terikat. Akadnya sebagai bukan jual beli ya akadnya dengan produsen ini, tapi kita sebagai satu tempat, satu perusahaan. Jadi bedanya di situ. Nanti bisa cek di brandingmuslim.com tuh udah ada artikelnya mengenai dropship dan solusinya kayak gimana. Itu insya Allah dapat dari konsultasi syariah kalau nggak salah. Di situ juga ada. Kurang lebih seperti itu ya. Yang sudah nanya, terima kasih. Terus Bismillah, bisakah barbershop syar'i bersaing di akhir zaman? Wih, akhir zaman. Barbershop. Gini rumusannya, setiap produk dan jasa itu pasti punya jodoh. Pasti ada yang beli. Jadi jangan pernah berpikir bisa nggak sih bersaing. Insya Allah bisa. Bukan berarti kita ujub atau gimana, enggak. Tapi ikhtiar aja dulu gitu. Karena memang belum ada sih yang benar-benar nge-labelin bahwa ada benar-benar tempat. Karena tempat cukur itu kan biasanya banyak kan pelanggarannya kan di Koza kan misalkan. Ya kan, banyak kan di situ. Nah, kalau misalkan ada tempat cukur yang kemudian aman dari itu, tetap keren tapi nggak Koza, itu insya Allah jadi solusi juga. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ya saya sendiri pengen punya usaha yang seperti itu. Jadi usaha yang jadi solusi bagi teman-teman kaum muslimin gitu, yang pengen tetap terlihat rapi, tetap terlihat ya laki-laki kan pengen rapi ya. Jadi tapi nggak pengen langgar syariat. Nah itu jadi jadi ada gap problem di situ, teman-teman bisa isi, insya Allah justru itu bisa jadi peluang ya. Siap menyimak insya Allah ya. Terima kasih, jazakallah ya.
Akhi boleh nggak sih bisnis foto wedding atau after wedding, terus kita upload foto-fotonya ke Instagram? Baik. Tergantung ya, tergantung. Gini, masalah foto ini kan sebetulnya ulama berbeda pendapat ya di situ ya. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Kalau dari kami cenderung mengambil pendapat yang membolehkan dengan berbagai macam syarat. Nah, salah satunya kita tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar ya seseorang yang bukan mahramnya kita atau ngambil gambar perempuan. Nah, kalau misalkan terkait dengan wedding tadi kan pasti otomatis ini ya. Kalau teman-teman tahu ada namanya garis merah visual art, itu punya Kang Reda Samudra, itu bagus banget. Dia punya jasa wedding fotografi tapi dipisah ya, sepengetahuan kami dipisah. Jadi ada tim ikhwannya, ada tim akhwatnya, kemudian yang edit juga terpisah. Nah, kemudian tidak di-upload ya, tapi hanya dimasukin dalam buku album seperti itu dan dikasihkan kepada pihak yang menikah. Jadi sebagai dokumentasi, dan tidak ada foto akhwat yang di-upload. Yang di-upload ke Instagramnya itu hanya foto ikhwan-ikhwannya aja. Dan insya Allah terhindar dari pelanggaran syariat. Karena Kang Reda kan juga orang yang berilmu ya, orang alim, berilmu. Kemudian juga jadi MC juga di Roja. Jadi insya Allah mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai referensi ya ketika membuat sebuah video foto tentang wedding. After wedding pun sama. Jadi kalau misalkan kita moto seseorang bermesraan, apalagi kita belum menikah, itu berat ya, berat. Kita punya usaha after wedding misalkan, kan biasanya pre wedding kan. Pre wedding itu kan juga budayanya orang non muslim ya. Jadi teman-teman jangan kemudian dibikin after wedding ya. Kalau pre wedding haram karena masih pacaran, maksudnya belum sah. Kemudian kita bikin namanya after wedding karena udah sah. Ya nggak gitu juga, kita tetap memandang yang bukan haknya kita, yaitu adalah si perempuan dari orang lain itu atau istrinya orang lain. Malah kita mandangin istri orang sekarang. Dan yang ngedit pun juga misalkan laki-laki juga memandang wajah dari perempuan gitu, seperti itu. Jadi beratnya di situ. Kita hindarin yang celah-celah fitnah ya. Kalau bisa jangan diupload ya teman-teman ya. Jadi jangan diupload. Baik, udah semua pertanyaannya. Di sini ada Bang, apakah boleh menggunakan aplikasi Crack untuk sekedar belajar atau bukan untuk komersial? Untuk yang ini Anda nggak tahu, wallahu alam, kurang tahu ya. Kalau misalkan hanya untuk belajar atau bukan untuk komersial ya. Karena sebisa mungkin kita kalau ada yang gratis kita gunakan dulu. Nanti kalau sudah mampu baru kita beli kalau misalkan memang kita pengen punya yang software itu atau aplikasi itu. Kurang lebih itu. Karena kan kita bilang dia kan nggak ada license free for personal use atau free for commercial use, kecuali ada akad seperti itu insya Allah nggak masalah. Misalkan font untuk latihan kita bikin desain ya nggak masalah, tapi asal kita nggak gunakan untuk media promosi. Kalau font ya, kalau aplikasi biasanya license-nya adalah hanya satu jenis aja, jadi nggak ada istilahnya buat ini. Bahkan di Adobe pun kalau nggak salah ada yang untuk pelajar ya, ada untuk pelajar, jadi itu lebih murah. Jadi kalau untuk belajar pun bisa pakai yang itu kalau teman-teman masih kuliah di situ. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, insya Allah akan saya akhiri videonya. Afan yang minta request ini video bareng belum bisa kita approve karena konteksnya ini one man show video. Kalau ada teman-teman mau ingin bertanya silahkan tanya di DM. Mudah-mudahan nanti bisa ke save dan insya Allah saya upload di YouTube. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi untuk aktif di live Instagram kali ini. Dan mudah-mudahan di pekan depan kita bisa live lagi dengan materi yang terstruktur ya, lebih rapi lagi insya Allah. Baik, saya tutup. Saya Rizky Rafiq Branding undur diri ya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.